seorang prinsipal ataupun seorang agen properti, kita harus visioner. Kita harus bisa memandang jauh ke depan. Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini live talk show tantangan properti agensi di masa pandemik tentunya hanya ada di Tribun Medan bersama Pak Leo Mulyono, Ketua DPD REB Sumut, dan lebih dahsyat lagi adalah Bapak Lukas Bong, Ketua DPP REB Indonesia ya, dan termasuk juga member broker Eramex ya. Jadi terima saya sapa kasih, dulu semangat pagi Pak semua. Lukas, apa kabarnya pagi hari ini? Kabar Pak Luar biasa, sehat selalu. Terima kasih Pak Sianyet. Salam kenal juga buat sahabat Tribun Air ya. Ya, terima kasih Pak Lukas ya. Salam sehat selalu dan saya sapa dulu Pak Leo Mulyono, Ketua DPD REB Sumut. Apa kabarnya Pak Leo? Baik Pak, terima kasih atas undangannya dan dukungannya, dan salam kenal juga dengan para Tribuner Medan. Baik, terima kasih ya. Para sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan bahas panjang lebar tentang Asosiasi Real Estate dan Broker Indonesia bersama Ketum dan Ketua DPD. Kita akan bahas tuntas bagaimana menjadi broker yang profesional, tantangan kedepannya seperti apa, bagaimana peran REB untuk mendukung profesionalisme daripada broker di seluruh Indonesia, dan tentunya mendukung bisnis properti di seluruh Indonesia juga. Pak Lukas Bong sebagai Ketua DPP REB, untuk memulai pembicaraan kali ini, silakan Bapak ceritakan sejarah terbentuknya REB di Indonesia dan tujuannya apa. Silakan Pak Ketum. Ya, terima kasih Pak Sianyet. Ya, terima kasih juga para sahabat Tribun Air Medan ya. Di kesempatan pagi hari yang di Jakarta ini cerah sekali ya. Tentunya kita bersama-sama hari ini kita ingin memberikan sesuatu wawasan baru mungkin bagi yang belum kenal dengan REB ya. REB itu adalah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ini merupakan salah the only one wadah ya bagi para broker, bagi para kantor broker properti di tanah air. Dan REB sendiri usianya sudah mencapai 29 tahun ya, dan tepatnya tanggal 17 November 1992 ya, 17 November 1992 ya. Di tahun ini kita akan berusia 30 tahun, tepatnya di bulan November nanti ya, dan suatu usia yang cukup matang sebenarnya ya. Dan pada tanggal 17 November 1992 itu kita diresmikan oleh Bapak Menpera pada saat itu, atau Bapak Menteri Perumahan Rakyat, Bapak Siswono Yudohusodo ya. Beliau yang meresmikan REB, dan para pendirinya antara lain yang mungkin Bapak Ibu kenal nih dengan nama-nama para pendiri dari REB pada masa itu adalah Bapak Muhammad S. Hidayat ya. Beliau juga pernah menjadi Ketua Kadin ya. Bapak almarhum Ferry Sonnefield ya, kita tahu beliau adalah tokoh bulu tangkis tanah air dan juga seorang developer handal ya. Juga ada yang ketiga, ada Bapak Enggar Tiasto Lukito ya. Ini nama yang cukup familiar ya, nama yang sudah sering dikenal. Sorry, handphonenya saya mesti silent dulu ya. Sorry. Tunggu ya, sorry. Maklum Pak, kita properti agensi bekerja 24 jam Pak. Ya. Maklumin Pak. Biasa. Inilah 24 jam dicari terus Pak. Ya, oke. Walaupun saya mohon maaf ya. Jiwa Tadi saya lupa silent ya, saya sudah silent. Support ya. Ya, tadi yang ketiga itu saya lanjut ke Bapak Enggar Tiasto Lukita ya. Beliau itu mantan Menteri Perdagangan yang kemarin ya. Juga ada Bapak Budiarsa Sastrawinata, kita tahu beliau adalah direksi dari Ciputra Development Tbk. Juga ada Bapak Sulistyo Sidarto Mulyo ya, Bapak Andi Iskandar, Bapak Frans Mardi, Bapak Tommy Sanyoto, Ibu Cynthia G. Sonnefield, Ibu Inka Wesianipa, dan Ibu Feli Teisa ya. Itu kurang lebih 10 nama yang kita sebutkan itu adalah pendiri dari REB. Dan tujuan untuk didirikannya REB itu apa sih ya? Sebenarnya tujuannya itu pada saat itu adalah menjunjung tinggi kejujuran dengan pelayanan profesional dalam industri real estate, dan menekankan kepada setiap anggotanya untuk memberikan jasa pemasaran dan penjualan maupun penyewaan properti
ya, yang mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan kode etik yang ditetapkan oleh REB. Jadi itu Pak Syaniat ya, sedikit sejarah dari REB atau Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ya. Luar biasa Pak Lukas Wong, dari pendirinya semua top banget ya, sampai sekarang juga menjadi tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh di properti di Indonesia. Luar biasa, pasti misi dan visi beliau pasti tentunya membuat profesionalitas broker di Indonesia semakin maju dan berkembang, dan tentunya kualitas daripada industri properti kedepannya akan menjadi lebih baik kedepannya. Dilihat dari apa yang disampaikan oleh para pendiri ya, luar biasa. Apalagi dengan pendiri yang bagus pasti akan diikuti dengan pemimpin-pemimpin DPP maupun DPD yang luar biasa ke depannya. Seperti Pak Leo di studio hari ini juga sangat luar biasa mengabdi di properti ya. Amin. Pak Lukas, terima kasih untuk cerita singkatnya. Kita akan bahas lebih dalam mengenai profesionalitas broker properti, dan kemudian event-event REB ke depannya seperti apa. Nah, saya kembali ke studio dulu, saya bertanya kepada Pak Leo. Pak Leo, sebagai Ketua DPD REB di Sumatera Utara. Ya. Support apa yang sudah diberikan kepada masyarakat dan kemudian kepada industri properti maupun kepada agensi-agensi properti broker di Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi mungkin sedikit tambahan dari Sumatera Utara. Jadi kalau untuk REB Sumatera Utara ini masih dikatakan masih muda, karena kita baru berjalan 2 tahun. Nah, masih banyak belajar dari senior-senior kami yang ada di daerah-daerah lainnya. Nah, kemudian enaknya juga sebagai yang masih junior adalah sudah banyak senior-senior yang melakukan langkah-langkah dan persiapan-persiapan yang bagus yang perlu dan dapat kita ikuti. Jadi kita bisa katakan tantangan untuk properti di Medan memang agak berat ya. Dan kita boleh katakan ketika kita terbentuk masih muda, baru 1 tahun, tiba-tiba muncullah kendala pandemi. Nah, namun kita boleh katakan untuk yang Sumatera Utara kita berkembang cukup pesat, karena dari offline system yang dilakukan oleh properti selama ini, kita langsung meningkat menjadi digitalized. Nah, sekarang untuk properti agency yang ada di Medan, REB baik dari pusat dan Sumatera Utara, kita memberikan training dan kita juga mengikuti aturan daripada Kemendak yang mengatakan bahwa setiap agen properti itu sekarang wajib memiliki sertifikat kompetensi ya, yang sertifikat itu akan diakui secara nasional, dan juga setiap agen properti sekarang wajib memiliki surat izin yang lengkap yang namanya CP4. Pelaksana properti dipanggil dengan usaha P4 namanya. Nah, hal ini didukung oleh modernisasi, bisa dilakukan training secara online, ujian pun sudah bisa dilakukan secara online. Kalau zamannya dulu Pak, setahu saya harus ujiannya di Jakarta. Kita harus waktu terbuang sampai 3-4 hari untuk khusus training, dan hari kelimanya ujian. Sekarang kita bisa lakukan dalam 2-3 hari, bahkan secara online saja. Jadi simplize, lebih mudah. Nah, dari training itu kita akan mengajarkan dengan agen-agen yang ada, baik itu aturan yang wajib, baik yang dimiliki atau harus dilakukan oleh sebagai seorang agen, dan yang harus kita perhatikan untuk customer kita. Jadi agen itu bukan berarti mencari hak dan menjual properti saja, mencari komisi saja, tidak. Tapi kita berharap agen-agen yang ada baik di Medan, di Sumatera Utara khususnya, bisa menjadi agen properti yang profesional, yang bisa meningkatkan kualitasnya dari seorang sales menjadi seorang konsultan, bisa menjadi seorang kawan, bisa sebagai seorang penasehat bagi customer masing-masing. Bagaimana menjual ataupun memfungsikan aset-aset yang dimiliki mereka, baik itu disewakan atau apakah hanya dijual, seperti itu. Nah, hal ini boleh dikatakan hasil sementara ini sudah ada 20 agen properti yang sudah bergabung di Sumatera Utara, dan kami percaya masih akan banyak lagi agen-agen properti yang akan mendapatkan
keuntungan dengan bergabung dengan RAB. Nah, kemudian sekarang kita juga membina hubungan dengan bank, perusahaan-perusahaan financial, notaris, dan developer. Dengan adanya RAB, kita percaya kawan-kawan agen properti yang ada di Medan bisa mendapat hubungan ataupun koneksi dengan properti-properti yang ada di luar kota Medan, dan juga developer TBK yang sudah bergerak secara nasional sebelum kita. Nah, hal ini kita harap akan adanya hubungan dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Leo. Saya kembali ke Pak Lukas. Pak Lukas, dari segi sertifikasi membuat agents bukan hanya sebagai menjual, mendapatkan keuntungan dan komisi, tentunya ada tanggung jawab setelahnya yang lebih besar ya sebagai agensi profesional di properti. Dukungan dari DPP untuk seluruh Indonesia seperti apa ya Pak ya? Dari segi misalnya edukasi dan sebagainya, termasuk dari segi bukan hanya profesional, misalnya properti informasi update kepada seluruh members of RAB, sehingga bersama RAB kita dapat tumbuh dan berkembang bersama. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Syanier ya. Memang di masa pandemi ini satu tantangan buat kita ya, di mana kita sudah memiliki 12 DPD di seluruh tanah air dengan 2.000 kantor ya, kantor broker properti sebagai anggota kita ya. Tentunya ini satu tantangan buat kita, gimana caranya supaya broker-broker kita itu semakin profesional dan tentunya bisa survive di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Dan hal-hal yang telah kita lakukan ya tentunya tidak lepas dari itu ya, yaitu dari bidang Badiklat ya, atau Badan Pendidikan dan Latihan kita ya. Dari RAB sendiri kita sudah memberikan training ya. Saat ini trainingnya bisa dilakukan secara online ya. Demikian juga untuk uji kompetensinya. Kita berafiliasi dengan LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi BPI atau Badan Properti Indonesia ya. Kita sudah memberikan sertifikasi dan tentunya itu merupakan satu kontribusi dari RAB untuk industri broker properti di tanah air ya. Dan di masa pandemi ini kita tidak bisa dipungkiri bahwa era digital sudah di depan mata dan kita harus jalanin ya. Jadi banyak sekali training-training kita yang kita lakukan secara online. Tadi saya sebutkan bahwa kita punya DPD itu ada 12 DPD dan padahal provinsi kita ada 34 ya. Jadi PR kita masih cukup panjang ya, dan ini memang kita tahu bahwa distribusi dari properti atau distribusi industri properti di tanah itu ya, tidak merata. Umumnya banyak konsentrasi di sekitar ibu kota negara ya. Terus nanti baru di Jawa juga cukup padat ya, dan distribusi kita memang baru di 12 DPD. Nah, kemarin training secara online ya, setuju tidak setuju itu memang bisa menjangkau masyarakat di pelosok, bahkan di kota-kota yang kita belum ada kantor DPD-nya, di mana katakanlah broker properti itu belum tumbuh, atau industrinya belum begitu diminati, tapi pelaku-pelakunya sudah ada mulai coba-coba ikut training. Contohnya tahun ini juga kita sudah ada peserta training dari Banda Aceh sampai ke Papua ya. Jadi bisa dibayangkan ternyata era digital ini sangat membantu mereka untuk menjangkau. Tadi kata Pak Leo bahwa dulu kan kita training perlu waktu 4 hari, itu biasanya tuh ngumpul di kota besar atau kalau perlu datang ke Jakarta. Sekarang tidak perlu, kita bisa menekan biaya dan lebih mempermudah dengan fasilitas digital saat ini ya. Itu salah satu bentuk kontribusi dari RAB. Yang lainnya tentunya kita juga ada melakukan rapat-rapat koordinasi, kita juga ada melakukan forum group discussion dengan kementerian-kementerian terkait ya. Kita tahu bahwa RAB ini tentu kita menciptakan lapangan kerja ya di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Jujur ya, banyak sekali perusahaan yang melakukan rasionalisasi sehingga banyak yang di layoff ya. Satu-satunya cara yang di layoff yang pasti banyak gabung jadi broker properti. Terus belum lagi yang para fresh graduate ya. Para teman-teman mahasiswa yang begitu antusias, begitu lulus berharap lapangan kerja bisa menampung mereka, kenyataannya tidak ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memperkecil skalanya atau kantor-kantor yang sudah besar bahkan mereka melakukan work from home ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita banyak sekali menampung ya. Tentunya kita tidak asal menampung, tetapi kita harus bekali mereka dengan training ya. Dan kementerian ini menyadari bahwa kita kontribusinya cukup besar terhadap industri ketenaga kerjaan di tanah air ya. Nah, kita sebenarnya RAB itu di bawah koordinasi dari Kementerian Perdagangan ya.
tapi melihat dari dari kontribusi kita, ya Kementerian Keuangan melalui pajaknya juga ya kita memberikan kontribusi yang cukup signifikan ya. Terus juga PUPR ya untuk pertanahan dan BPN ya, dan tentunya juga ketenaga kerjaan ya. Dan selain itu juga kita melakukan sosialisasi ke broker-broker properti di seluruh Indonesia ya. Contohnya ya melalui webinar ini kita bisa memberikan pengetahuan atau wawasan ya. Kami selalu mengupdate juga kondisi atau pertumbuhan industri properti di tanah air ya. Itu yang internalnya di sini, sedangkan kita juga punya link sampai ke internasional. REB itu ya kita juga suka tuker wawasan lah, atau tuker studi banding juga dengan rekan-rekan kita di Asia Tenggara, di Asia Pasifik, bahkan sampai ke FIAPSI juga ya, atau seperti Federasi Real Estate Broker Internasional, ada federasi dari developer juga ya, kita gabung juga di sana ya. Dan yang lain ya tentunya secara berkala yang tadi saya sudah sampaikan ya, kita selalu memberikan webinar dengan topik-topik yang up to date ya. Kemarin berapa teman-teman dari DPD juga bikin ya, mereka membuat tentang mafia tanah. Apa yang lagi ramai kita bahas mafia tanah. Kalau di awal-awal kita banyak bahas masalah COVID, antisipasi COVID dan lain sebagainya ya. Sekarang topiknya lebih ke arah yang lagi tren ini mafia tanah, dan kedepannya juga mungkin kita lihat kebijakan pemerintah di sektor properti itu juga akan menarik kalau kita bahas ya. Itu yang bisa saya jelaskan kepada Pak Syanied dan para sahabat Tribuner Medan ya. Terima kasih. Baik Pak Lukas, luar biasa ya, sampai REB ada koneksi ke internasional dengan FIAPSI, dengan kementerian, artinya informasi yang diterima dan diberikan oleh REB ini adalah up to date sehingga dapat memberikan support dan dukungan kepada seluruh member REB di seluruh Indonesia. Saat ini 12, kedepannya mudah-mudahan segera mencapai 30 yang direncanakan oleh DPP REB Pusat. Nah, Pak Lukas, sebelum saya kembali ke Pak Leo, Pak Lukas, itu bagi yang ingin menjadi members of REB itu seperti apa? Apakah harus ada institusi atau personal, dan bagaimana manfaatnya? Ya, misalnya kita bergabung dengan REB, ya tadi sudah ada dijelaskan, ada dukungan dari informasi-informasi, ada link bisnis dan proyek-proyek, dan kemudian membangun profesional broker di properti di Indonesia. Kira-kira secara garis besar lebih terperinci lagi manfaat-manfaatnya, dan siapa saja yang boleh join ke member of REB. Kalau tidak join bagaimana Pak? Ya. Sebenarnya asosiasi kami atau REB ini adalah cenderung merupakan wadah. Jadi sifatnya adalah sukarela gitu loh. Seperti halnya kalau kita mungkin kalau di bidang lain kayak seperti developer, mereka punya REI ya, Real Estate Indonesia, atau seperti para pengusaha mereka punya Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri, dan mungkin kalau seperti dokter mereka punya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di notaris mereka punya INI, Ikatan Notaris Indonesia. Atau mungkin kalau arsitek ya ada IAI, Ikatan Arsitek Indonesia ya. Kalau yang lainnya mungkin seperti agen asuransi juga mereka punya AAJI ya. Nah, kita REB ini memang kita anggotanya adalah badan usaha. Jadi harus berbentuk badan usaha, entah itu CV, PT ya. Dan tentunya ya sesuai dengan aturan bahwa badan usaha itu berarti mereka punya akta notaris dan sebagainya ya. Dan kita juga untuk menjadi anggota REB nanti ada training bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang memiliki kantor broker properti yang bergabung dengan salah satu franchise atau brand franchise itu tidak masalah karena mereka mempunyai lembaga training masing-masing. Tapi banyak sekali yang bukan perorangan, tapi yang berbadan hukum tapi tidak tergabung di franchise ya. REB memberikan training ya, REB ada lembaga trainingnya juga. Kita memberikan training kepada aturan pemerintah yang harus kita
Nah, ini wajib karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini tuh mencanangkan bahwa human resources Indonesia itu harus bersertifikasi, harus tertraining, harus terlatih, terdidik. Supaya apa? Supaya kita mampu bersaing di era global. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini pasarnya sangat besar, sangat luas, dan adalah sasaran empuk sebenarnya buat negara-negara tetangga yang ingin masuk ke Indonesia. Ya. Jadi kita harus dipersiapkan untuk siap bersaing sebenarnya. Dan melalui LSP atau lembaga sertifikasi profesi ini, ya kita juga mendapatkan sertifikat bukti bahwa kita punya lisensi untuk bertransaksi properti. Ya, ini yang mungkin tidak disadari oleh teman-teman. Ya, kalau kita mengendarai sepeda motor atau mobil di jalanan, kita wajib memiliki SIM. Nah, demikian juga kalau kita berkendaraan quote-unquote di industri broker properti, kita wajib memiliki sertifikasi, ya, supaya kita bisa tahu perundang-undangannya dan tahu aturannya dan rambu-rambunya, ya. Itu. Dan saat ini sebenarnya juga kita banyak sekali kerjasama ya dengan pihak developer, ya, di pihak developer skala nasional tentunya, dan juga pihak bank, ya, bank nasional maupun bank pemerintah, ya, bank asing juga, bank swasta. Ya, kita banyak bekerja sama dan mereka memberikan katakanlah ada pelatihannya juga, katakanlah juga mereka kesempatan memberikan kita proyek. Ya, contoh banyak sekali developer papan atas yang pada saat kondisi pandemi ini mereka launching, tentunya mereka melibatkan rekan-rekan dari RAB untuk memperluas network pemasarannya, ya, supaya menjangkau seluruh tanah air. Dan kita tahu bahwa kondisi seperti sekarang ini developer itu banyak sekali melakukan simplicity atau mengefisiensikan budget promosinya. Salah satu caranya yaitu menggunakan agen properti. Mengapa menggunakan agen properti? Ya tentunya mereka ingin menekan cost, karena jualan melalui agen properti baru mereka ada biaya. Bandingkan jika mereka ingin launching, ingin jualan, terus mereka banyak hire tenaga marketing, jualan nggak jualan, cost-nya tuh akan membengkak, ya. Dan tentunya itu menjadi beban. Lebih bagus menggunakan jasa broker properti, dan di mana itu ada transaksi, baru ada fee atau cost yang harus dikeluarkan, ya. Jadi sifatnya lebih ke variable cost. Dan kita tahu juga bahwa broker-broker yang dipilih adalah tentunya broker-broker anggota RAB. Kan mengapa broker anggota RAB? Karena itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka memiliki badan hukum, mereka menjadi anggota dari RAB, dan kita menjadi wadahnya mereka. Dan selalu saya terbuka, ya, saya terbuka pada developer jika ada kendala atau masukan mengenai broker kami, tolong kami diinfo, mungkin kurang mengenai masalah trainingnya, skillnya dan lain sebagainya. Itu adalah tanggung jawab di asosiasi, ya, untuk memajukan industri properti di tanah air. Ya, sementara itu Pak Syaniet yang bisa saya sampaikan, ya. Sangat luar biasa Pak Lukas, artinya ada banyak sekali benefit yang diberikan kepada members of RAB, broker-broker, sehingga mereka ada standarisasi, informasi selalu di up to date, dan ada opportunity bisnis di dalamnya. Dan kemudian dari RAB inilah akan memberikan kesempatan kepada broker-broker yang sudah tersertifikasi untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih besar lagi kepada developer-developer nasional di seluruh Indonesia. Nah, saya ke Pak Leo. Pak Leo, bagaimana upaya dari DPD Sumut ini untuk mensukseskan sertifikasi broker properti profesional? Setidaknya informasi yang sebelumnya hanya 20, mungkin bisa lebih banyak lagi, sehingga standarisasi pelayanan sesuai dengan misi visi daripada RAB DPP itu akan terrealisasi dengan baik, dan diharapkan broker kedepannya adalah mengutamakan win-win solusi, customer satisfaction, menjadi konsultan seperti yang Pak Leo sampaikan sebelumnya. Silakan Pak Leo. Baik. Seperti kita ketahui, kita dari trading offline kita sudah kembangkan jadi digitalisasi. Kemudian dalam 3 bulan terakhir ini banyak agen-agen yang kita katakan sudah membentuk PT-PT sendiri atau badan hukum sendiri. Ya, kita lihat dalam rekor-rekor kami sekarang banyak perusahaan-perusahaan baru. Ya, bukan hanya perusahaan franchise dari luar, tapi perusahaan-perusahaan properti agency keluaran kampung kita sendiri, dari Kampung Medan kita, Pak. Jadi, jadi kita tahu market properti untuk Sumatera Utara khususnya atau Medan khususnya itu sangat besar.
Medan untuk proyek-proyek kita bilang dari Jakarta, Surabaya, Malaysia, Singapura, Australia, ini merupakan market yang sangat besar. Nah, salah satu yang kita coba usahakan dari REB Sumatera Utara, selain memberikan training untuk kawan-kawan dari agent properti untuk menjadi lebih profesional, untuk mengetahui hukum-hukum yang perlu diketahui, kita juga membina hubungan dengan developer-developer dari nasional dan juga dari luar. Ketika ada developer-developer tersebut membutuhkan jasa penjualan untuk di Medan khususnya, kami bisa menjembatani. Kita bisa memperkenalkan kawan-kawan yang ada di Medan untuk menjadi PIC ataupun ikut menjual proyek-proyek tersebut. Nah, kalau keuntungan untuk developer tersebut adalah dengan adanya sekarang 20 property agency yang ada di Medan yang sudah bergabung, kita katakanlah satu property agency itu memiliki anggota 10 hingga 200 orang. Dengan kata lain, developer itu sudah memiliki marketing di kota Medan hingga 1000 atau lebih dari 1500 orang. Keuntungan bagi developer itu sangat besar. Karena seperti tadi dikatakan Pak Ketum, kita tidak perlu digaji, tapi kita hanya mengandalkan ke profesional berdasarkan fee saja. Oke, itu pertama. Kedua, kita dari REB juga membantu bila mana ada terjadi pelanggaran. Contohnya pernah terjadi pameran developer dari luar tanpa bekerja sama dengan properti yang ada di Medan. Kemudian ada kejadian sekali lagi, developer yang ada di luar negeri melakukan pameran tanpa melalui agensi yang sudah ditunjuk di Pulau Jawa. Nah, hal itu kita mencoba untuk menjembatani dan memberitahukan agar jalur itu dikembalikan on track. Contoh seperti itu. Nah, kedua, bagi agen-agen di Medan, banyak yang baru, banyak yang mencoba karena market ini sangat besar. Ya, market properti di Medan itu sangat besar, baik itu bangunan baru, bangunan secondary, sewa menyewa dan tanah. Namun, kita juga harus tahu, bagi kita sebagai seorang agent, selain kemungkinan berhasil menjual, berhasil mendapatkan fee, tapi ada risiko juga, Pak. Risiko contohnya, yang kita jual itu sedikit bermasalah, masalah legalitas. Bila mana dia tidak mengetahui akan hukum-hukum yang harus diketahui, izin-izin dan surat-surat yang harus pada dasarnya harus diperiksa, dia bisa terjerumus di dalam. Ketika terjadi masalah, dia bisa terlibat. Nah, itu sangat berbahaya dan itu sangat merugikan bagi si pelaku agensi. Nah, hal ini dalam training kita ini sebagai seorang agensi yang menjadi seorang agensi yang profesional, hal itu kami wajib mengetahui dan jelas akan hal tersebut. Oke? Nah, selain dari itu, kita kadang-kadang juga membantu menjual unit daripada secondary ataupun customer yang ingin menjual aset-asetnya. Kita juga harus tahu, karena di situ kita sebagai seorang yang profesional, kita harus tahu dari sisi penjualan, di sisi penjual, apakah itu sudah lengkap, sudah jelas atau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Apa yang perlu dipersiapkan? Kenapa? Jangan sampai ketika ada calon pembeli yang bagus, data tidak lengkap, akhirnya gagal. Si customer penjual itu rugi, tidak dapat penjualan atau customer yang bagus. Kita juga rugi karena waktu kita habis. Nah, pembeli kita juga rugi. Kenapa? Aset yang seharusnya dia inginkan, waktu yang dibutuhkan tidak tercapai, akhirnya wasted time. Nah, hal ini juga kita akan latih, kita akan berikan informasi tersebut di dalam training REB. Nah, saya harap dengan seperti training-training yang itu, informasi yang sudah diberikan akan menjadi modal, menjadi persiapan bagi si agent ini untuk maju di depan, untuk menjadi seorang konsultan properti yang bagus dan profesional. Seperti itu, Pak. Oke. Di mana bisa daftar untuk mengikuti programnya REB dan sebagainya, informasi tentang REB khususnya di Sumut dan Medan? Di Sumut dan ini baik gini, seperti kita katakan tadi oleh Pak Ketum, training REB itu dilakukan secara digital, secara online. Itu kita sudah bisa mendaftar secara nasional. Oke.
Jadi seperti kita akan melakukan secara biasanya 1 atau 2 bulan sekali, Pak. Nah, setiap kali ada informasi kapan dan training dilakukan, itu akan diinformasikan ke DPD masing-masing. Jadi bagi kawan-kawan yang ada di kita bilang Aceh, Aceh dan Sumatera Utara, boleh mengkontak kami DPD Sumatera Utara. Kita bisa memberikan informasi kapan dan bisa mendaftar secara resmi dan jelas. Dan akhirnya setelah training dia akan ikut ujian lagi namanya LPA. Nah, setelah 2 hal tersebut dilakukan, maka data-data dia akan terdaftar baik dari DPD dan DPW, akhirnya mempermudah kita saling mencari solusi, mencari way out yang saling menguntungkan. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi manfaat yang diberikan oleh RAB sangat banyak sekali ya, sertifikasinya ya, menjadi broker yang profesional, yang bertanggung jawab, yang memberikan solusi, service as a consultant, sehingga menumbuh-kembangkan industri properti ini dengan sangat baik ke depannya. Ya, orang pun happy membeli properti, baik itu primary maupun yang secondary. Dan kemudian dari segi members of RAB juga mendapatkan dukungan informasi yang up to date, sehingga dari masalah hukum sampai masalah bisnis itu akan terselesaikan. Setidaknya ada update yang memberikan guideline kepada para broker profesional untuk dapat melayani dengan baik, dengan cepat kepada customer ya. Di samping itu juga ya dengan kriteria sebagai profesional di bidang broker, pasti ya sebagai pembeli properti, saya percaya dari industri ya, developer properti maupun user yang ingin membeli properti, pasti mereka akan mencari broker yang profesional karena memberikan pelayanan yang terbaik. Saya ke Pak Lukas. Pak Lukas, kriteria ya, walaupun ini kan banyak di sini kan tidak semua agensi atau broker properti yang sudah mengetahui secara detail ya broker properti seperti apa. Kriteria ini sekaligus untuk edukasi kepada sahabat Tribuners di Medan dan Sumatera Utara supaya mereka akan tertarik untuk masuk ke industri properti sebagai broker ya. Industri properti adalah industri yang sangat luar biasa sekali, memiliki masa depan yang cerah. Banyak pebisnis yang sudah berhasil itu ya pasti tidak terlepas dari pada properti. Menguasai properti adalah masa depan sebenarnya, karena menguasai properti itu adalah aset yang sangat jangka panjang ke depannya. At least kita menguasai keilmuannya dulu. Pak Lukas, bisa sharing sedikit kriteria-kriteria broker properti yang profesional seperti apa? Dan kriterianya sebenarnya tidak terlepas daripada tantangan dan masalah yang dihadapi di lapangan. Kenapa harus ada kriteria? Ya inilah mungkin kita bisa sharing kepada para Tribuners, sehingga yang sudah mengetahui dan belum mengetahui bisa lebih banyak lagi, dan industri properti, broker properti ini akan semakin maju dan berkembang ke depannya, karena salah satu misi daripada RAB, DPP RAB adalah membuka lapangan yang pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Syanir ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Sekaligus ini pertanyaan yang bisa saya rasa mengedukasi masyarakat dalam memilih broker properti yang katakanlah ya di kondisi banyak mafia dan lain sebagainya. Ini satu kesempatan buat kita untuk menjelaskan kepada masyarakat awam mengenai industri broker properti di Indonesia seperti apa ya. Oke. Mungkin saya sekilas tadi ada pertanyaan yang mengenai kriterianya ya. Sebenarnya kayak seperti kita tahu ya, kalau kita mengenai tadi saya sudah sampaikan kalau naik sepeda motor atau apa mesti ada SIM ya. Nah sama, broker properti itu setidaknya mereka mempunyai sertifikasi ya. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau kalau sementara ini itu masih belum terlalu diwajibkan untuk sertifikasi profesi karena masing-masing kantor hanya diberi kewajiban 2, jadi satu si prinsipalnya, satu lagi tenaga ahli untuk marketing ya. Tapi saya rasa seperti ini negara-negara tetangga Singapura, Malaysia maupun Australia, mereka sudah mewajibkan 100%. Jadi semua yang tergabung sebagai agen properti itu wajib memiliki sertifikasi profesi. Ya, Indonesia mungkin akan menyusul ke sana. Ya, satu yang perlu diketahui apakah yang bersangkutan memiliki sertifikasi atau tidak. Atau yang bersangkutan apakah bergabung di satu badan hukum ya. Kenapa badan hukum? Ya kita tahu bahwa badan hukum itu tidak dibentuk asal-asalan ya. Ada akta notarisnya, juga ada pengesahan dari Menteri Kehakiman. Jadi kita harus melihat ke sana ya. Jadi kita bisa jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita bisa bantu melacakkan kantornya ya. Yang
Yang lainnya adalah bahwa yang bersangkutan wajib memiliki kantor, ya. Jadi bukan kantor yang asal kantor, tapi kantor yang representatif, ya. Kita tahu bahwa kalau menjadi anggota RAB, ya, kami mewajibkan mereka memiliki kantor yang proper, ya. Bukan kantor yang cuma di rumahan, atau kantor yang mungkin yang tersembunyi, atau kantor mungkin di bawah eskalator dan lain sebagainya, atau di bawah tangga, di bawah whatever, agak tersembunyi. Bukan seperti itu sebenarnya, ya. Jadi untuk memudahkan, dan tentunya kita berharap kantor yang baik, kantor yang proper, tentunya akan melahirkan agen-agen properti juga yang profesional, ya. Kita tahu, ya, saya flashback sedikit, ya. Kita tahu tadi ada disinggung sedikit bahwa siapa yang menguasai properti seperti kata Pak Syaniat akan menguasai masa depan katanya. Memang betul, ya. Kita tahu bahwa properti itu selain kebutuhan primer itu merupakan sampai saat ini masih merupakan instrumen investasi yang sangat-sangat menguntungkan walaupun di masa pandemi, ya. Dan tentunya teman-teman banyak sekali yang ingin terjun menjadi broker untuk itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan itulah kriterianya. Dan buat masyarakat umum sebenarnya mudah, ya. Tanya kantornya, tinggal dilihat kantornya. Sama halnya kalau kita ingin bertransaksi, ya, kita tentu pada saat menitipkan katakan sertifikatnya ke notaris. Nah, apalagi ini sertifikat di notaris, ya, kita tahu terakhir ini banyak berkembang juga, ya, karena ada mafia tanah dan sebagainya. Ternyata notarisnya pun, katakan notaris abal-abal pun ikut bermain. Jadi kita lebih selektif, ya. Saya tidak bilang bahwa di broker itu tidak ada broker abal-abal, ada juga yang akhirnya menjadi mafia juga seperti itu. Jadi wajib bagi para masyarakat yang ingin menggunakan jasa agen properti lebih selektif, ya. Saya rasa hampir di semua industri banyak sekali atau pasti ada hal-hal seperti itu, ya. Teliti sebelum membeli, ya. Saya masih ingat satu slogan seperti itu zaman dulu di TVRI, ya. Nah, itu Pak Syaniat. Baik Pak Lukas, ya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya, ya, yang akan diberikan karena ilmu pengetahuan sangatlah penting sekali, ya. Dengan adanya ilmu pengetahuan akan membuat kita bisa merubah masa depan kita yang lebih baik lagi ke depannya. Dan menjadi broker properti yang profesional bukan hanya hak bagi mereka yang memiliki properti, tapi hak kita semua. Hak semua orang warga negara Indonesia yang ingin maju dan belajar properti, ya, silakan, ya, menjadi member of RAB atau mencari informasi-informasi tentang industri properti dan real estate di Indonesia. Saya percaya ini akan menjadi ilmu yang sangat bagus bagi sahabat Tribuners semuanya, ya. Tadi Pak Lukas sudah cerita dan Pak Leo sudah cerita, sertifikasilah jikalau ada kesempatan, ya. Kita akan membangun masa depan dengan sertifikasi, ya, tentunya mendapatkan kesempatan lebih besar karena perusahaan-perusahaan developer yang berskala nasional dan standar, mereka pasti akan memilih agen profesi yang bersertifikasi karena ada standar setelah diberikan training, dari segi pengetahuan dan sebagainya itu akan diberikan, sehingga menjadi wawasan bagi kita untuk melayani customer dan melayani developer dengan baik, menjadi win-win solusi bagi kita semuanya, ya. Not only for money, tapi profesional as a consultant. Nah, ya. Pak Lukas, sedikit lagi. Tadi kan diceritakan tentang skill, ya, and knowledge. Karakter daripada profesional broker properti seperti apa? Karakter, saya cerita adalah karakter. Perilakunya harus seperti apa? Mungkin ini sedikit gambaran, ya. Ya, mungkin yang diberikan sama, ya, objeknya sama, ada properti dan sebagainya. Tapi karakter seperti apa yang diharapkan dan menjadi misi utama RAB ini untuk supaya dapat memberikan sebuah standar karakter yang baik kepada masyarakat Indonesia. Ya, tentunya yang dituntut dari seorang agen properti itu punya satu profesionalisme, ya, di mana dia bisa bersikap atau netral dalam hal ini, ya. Pada saat ada orang menjual rumah, tentunya dia berusaha untuk menjual rumah itu dengan harga terbaik. Demikian juga kalau ada yang ingin mencari rumah, tentunya dia bisa mencari rumah yang harganya juga harga yang pas. Jadi bukan yang paling rendah atau yang paling mahal, tapi yang pas, ya. Dan tentunya dalam hal ini seorang agen properti itu harus bisa menjadi seorang konsultan. Bukan menekan si penjual untuk menjual harga murah atau menekan si pembeli untuk membeli dengan harga mahal, ya. Bukan seperti itu, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di industri kita seperti ini ada istilahnya tuh repeat order. Ya, once si penjual tuh happy atau pembeli happy, tentu dia akan mencari agent yang sama lagi, ya. Akan mencari dia lagi, ya.
hal-hal seperti inilah yang bisa kita pelajari melalui training-training, melalui pengalaman saat kita terjun di lapangan, melalui bimbingan dari seorang prinsipal atau pemilik kantor yang memang punya wawasan dan punya skill untuk itu. Jadi harapan saya ke depannya juga tentunya semua prinsipal yang memiliki kantor bisa membimbing marketingnya untuk ke arah sana ya. Kita tahu bahwa industri kita ini semakin disoroti ya, semakin ada pembenahan dari pihak regulator ya. Karena apa? Banyak hal sebenarnya yang terjadi ya, seperti yang saya sampaikan bahwa di pihak Kementerian Perdagangan itu cukup banyak sih sebenarnya report ya atau laporan bahwa itu ada penyalahgunaan katakanlah di industri properti ya. Saya tidak bilang di industri agency properti, tapi secara luas properti ya. Kita tahu bahwa investasi seseorang yang paling besar kan di industri di properti ya. Ya properti mungkin harganya bisa ratusan juta, bisa miliaran, bisa puluhan M, bahkan ratusan miliar ya. Tapi kalau itu adalah investasi yang paling besar. Tapi kalau dibilang investasi paling besar yang mobil, ya semampu-mampunya dia beli mobil kelasnya harganya paling berapa, tentunya masih di bawah harga properti. Nah, terakhir ini semenjak COVID ya, saya dapat masukan dari pihak Kementerian Perdagangan bahwa banyak sekali report-report atau komplain yang masuk ke Kementerian Perdagangan mengenai properti. Ya, properti itu ternyata luas, ada yang menyangkut masalah serah terima dari developer yang terlambat, developer tidak bangun dan lain sebagainya. Ada juga yang menyangkut broker properti nih. Kalau broker properti umumnya ya bawa kabur uang konsumen dan lain sebagainya ya. Tapi itu porsi terjadi tidak banyak, tapi itu sudah ada. Jadi ini satu kewajiban dari kita untuk saling membenahi, karena bagi kami ya, kita ingin industri kita ini anggota-anggotanya itu profesional ya, dan betul-betul konsultan yang mumpuni, bisa memiliki training dan lain sebagainya. Ya. Dan hal yang lainnya tentunya kita tahu bahwa di masa COVID ini ya, kita tahu bahwa di masa COVID ini memang satu tantangan ya. Jadi satu tantangan bagi agen properti untuk tetap bisa bertransaksi tetapi juga menjaga protokol kesehatan ya. Nah, dalam hal ini tentunya media-media digital itu sangat dibutuhkan. Jadi saat ini seperti masa pandemi ini, saya pikir agen properti itu harus bisa mengoptimalkan media digital sebagai sarana promosi. Ya, kita tahu bahwa kita berusaha mengurangi kontak dengan penjual atau pembeli. Demikian juga halnya dengan penjual dan pembeli, berusaha mengurangi kontak untuk ketemu dengan si agent ataupun pihak lainnya. Ya, jadi teknologi digital ini akan sangat-sangat membantu. Jadi satu tambahan lagi di masa COVID ini, agent properti yang profesional tentunya menguasai teknologi digital. Ya, saya rasa itu Pak Syaniat, terima kasih. Luar biasa. Jadi bukan hanya skill and knowledge, tetapi karakter juga sangat penting ya memberikan. Ya. Kita berharap industri ini bukan industri sesaat, tapi sebagai broker profesional kita akan menjadi masa depan ya, menjadi profesi masa depan. Ya, akan memberikan benefit, kita bisa menghidupi keluarga, bahkan kita bisa investasi menjadi instrumen investasi ke depannya, bermanfaat bagi kita sendiri, keluarga maupun masyarakat, seperti itu. Nah, bukan hanya offline ya, digitalization juga menjadi tuntutan saat ini. Sebagai broker, dia harus kuasai sosial media, komunikasi via digital, supaya keterbatasan untuk bertemu itu bukan menjadi halangan. Ada virtual tour ya, kemudian banyak virtual tour, virtual launching dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang lagi berkembang, virtual launching, virtual tour, dan kemudian kita tidak perlu lagi ke site atau project untuk melihat properti secara langsung. Ya. Tapi dengan virtual tour kita bisa melihat semuanya. Itu menjadi lebih detail. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi adalah bukan hanya brokernya, tetapi juga ada dari sisi developernya menjadi catatan. Artinya developer yang diharapkan adalah bukan hanya broker yang profesional, tapi broker profesional belum ketemu dengan developer yang profesional, artinya tepat waktu. Apa yang disampaikan itu yang diberikan, komitmen pada customer, sehingga kepercayaan itu akan semakin lama semakin meningkat. Ya, baik, saya ke studio bersama Pak Leo kembali. Tantangan untuk sertifikasi broker properti profesional di Sumatera Utara seperti apa, Pak? Kalau tantangan bisa dikatakan sementara ini sudah sempat kami tackle, ya.
Kenapa? Dari pusat banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, banyak contoh-contoh yang sudah diperoleh. Nah, apalagi kalau di Medan, mungkin dikatakan kita property agency itu banyak yang sudah sering saling mengenal dan sudah merasa saling berkeluarga. Keluarganya properti di agent-agent yang ada di Medan. Jadi informasi-informasi yang kita peroleh, informasi-informasi yang mereka butuhkan sangat cepat mereka dapat, sangat cepat disebarkan. Nah, kemudian kita juga tahu selama ini properti yang ada di Medan Agency bergerak sendiri selama bertahun-tahun, bisa dikatakan 20 tahun lebih. Nah, banyak agen-agen yang mengalami kesulitan-kesulitan yang akhirnya mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri. Contoh seperti tadi, ketemu developer yang memang sedikit terlambat, yang dikejar orang, yang disalahkan orang itu, customer itu adalah agensinya, agentnya, bukan developernya yang terlebih dahulu. Ya toh? Nah, kami setelah saya join dengan RAB, saya baru tahu dari RAB itu selain kita bisa bernaung, bisa berkumpul, juga ada namanya perlindungan. Ada penasehat hukum daripada RAB yang akhirnya bila mana anggota RAB terkena masalah, kita boleh berkonsultasi dengan mereka. Baik itu konsultasi dengan para senior dan konsultasi juga dengan pihak hukum. Nah, apakah hal ini kita melakukan kesalahan atau tidak, dan apakah ada solusi, itu akan dibimbing. Ya, tapi kalau salah tetap salah. Ya, selama Anda benar akan dibantu. Nah, begitu juga ketika kami training, kami juga diajarin bagaimana caranya meminimalkan resiko tersebut. Contoh, kita sebagai agent ketika menerima satu case, ya, bukan hanya dikatakan Anda mau jual, oke, saya siap menjual, harganya berapa, posisi di mana. Tidak. Kami diajarkan, kita harus melakukan persiapan-persiapan yang bahkan lebih jauh. Contoh, aset yang mau dijual itu siapa yang bangun, apakah surat-suratnya sudah jelas. Untuk high rising building, apakah IMB-nya dan izin ketinggiannya sudah ada belum, ya, AMDAL-nya semuanya sudah ada atau belum. Kalau itu belum, otomatis kemungkinan akan terlambat. Nah, kalau dulu ketika saya baru belajar dari agent, saya tidak tahu bahwa saya sebagai agent berhak untuk meminta surat-surat tersebut ditunjukkan ke kami. Tapi sekarang ketika kami ikut training, kami diajarkan kita sebagai agent benar, tapi ingat, kita juga sebagai wakil daripada si calon pembeli. Kita juga harus mengetahui apa yang harus kita tahu dan diketahui oleh si customer. Kenapa? Kalau kita tidak tahu surat-surat itu ada, bagaimana kita menjelaskan? Kita meyakinkan kepada si customer. Apakah itu ada efek atau tidak di belakang? Kalau kita pun tidak tahu, bagaimana kita bisa menjelaskan, bertanggung jawab kepada si customer? Resiko itu sangat besar. Oke. Nah, selain dari itu, kita juga harus bisa belajar, menganalisa market ini bagaimana, posisi itu bagaimana, kesempatan itu bagaimana, track record daripada si developer itu bagaimana. Karena kami umumnya yang di Medan, ketika ada proyek-proyek yang datang baik itu di luar kota Medan dan di luar negeri, kita sering berkonsultasi dengan pusat. Dengan mungkin kita katakan dengan contohnya, saya sering kontak dengan Pak Ketum dan Sekjen. Pak, kami dapat undangan dari proyek ini, si developernya ini. Apakah ada track record yang bagus atau yang jelek dengan developer ini? Kalau bermasalah, kita bisa wanti-wanti kepada kawan-kawan yang akan menjual. Kenapa? Itu akan menghindari atau mengurangi resiko yang bisa terjadi, yang melibatkan kawan kita sendiri yang sama-sama bergerak di bidang properti. Contoh seperti itu. Kemudian yang kedua seperti tadi katakan, kita juga harus profesional, salah satunya adalah fee, ya. Nah, kita harus mencari solusi yang bagus kepada customer kita, kepada penjual dan pembeli kita. Kenapa? Seperti tadi, repeat order. Di dalam Kementerian Perdagangan bahkan sudah dibuat patokan. Sewa itu fee-nya semaksimalnya bagaimana.
Untuk jual beli itu juga ada fee maksimalnya seperti apa, dan itu harus kita ikuti. Kenapa? Kalau kita mencoba menipu si customer, baik itu penjual atau pembeli, kalau nanti ketahuan, yang ada kita malu, Pak. Jadi itu yang tidak mau kita lakukan. Standar profesional ya, Betul. artinya ada standar profesional bagi customer, bagi developer, sehingga kita win-win solusi lah. We doing for as a profesional, menguntungkan semua pihak. Win-win solusi bagi kita semuanya, sehingga Betul. yang membeli juga merasa puas, yang menjual sebagai developer juga merasa happy karena kita mampu berkembang bersama. Nah, ini pertanyaan agak sedikit di luar daripada broker, Pak. Industri properti 2021 seperti apa, Pak Lukas? Menurut yang Bapak update bersama para developer level-level nasional dan internasional, masa depan di properti di 2021 seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa industri properti ya, saya bicara properti itu ada benang merahnya dengan broker properti. Saya bicara bahwa di akhir tahun 2020 itu vaksin ya itu sudah mulai didistribusi, dan sepanjang kuartal pertama tahun 2021 itu vaksinasi nasional di tanah air itu berjalan begitu masif, termasuk salah satu negara yang sukses dalam melaksanakan program vaksin ya. Itu kita lihat vaksin, kenapa vaksin, saya bicara mengenai COVID, pandemi dan lain sebagainya, itu sangat tergantung sekali dengan ditemukannya vaksin yang ampuh, sehingga perekonomian bisa bergulir kembali, roda perekonomian bisa berjalan kembali ya. Dan kita selain itu juga kita lihat, selain tadi program vaksin, pemerintah banyak sekali membantu sektor properti, Pak. Ya, mereka menurunkan suku bunga bank, juga yang lainnya juga mereka menurunkan katakanlah DP bisa jadi 0%. Juga ada satu program yang katakanlah sangat menarik buat kita, yaitu penghapusan PPN untuk properti dengan harga-harga tertentu ya. Itu hal-hal yang kita lihat yang ada campur tangan pemerintah terhadap perekonomian di tanah air ya. Yang lainnya juga kita lihat ya, sepanjang tahun 2021 ini kita bisa bilang sih keadaan politik cenderung damai ya, cenderung kondusif ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Dan ini merupakan satu indikator yang baik. Yang mungkin yang tantangan buat kita adalah bahwa pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berlalu. Cuman saya lihat ya ini sejak kuartal pertama itu selesai, kita masuk ke kuartal kedua, itu traffic di jalanan udah mulai padat. Semoga ini menjadi indikator yang baik ya terhadap industri properti di tanah air juga. Ini menjadi indikator yang baik juga terhadap pertumbuhan perekonomian di tanah air ya. Kita tahu juga bahwa memang tadi saya selalu sebut bahwa campur tangan pemerintah itu besar sekali ya terhadap pemulihan perekonomian ya. Dan juga kita lihat juga pembangunan infrastruktur masih berjalan ya, dan masih masif juga ya. Dan itu sebenarnya itu satu investasi yang menguntungkan untuk perekonomian di tanah air. Jadi apa yang saya sebutkan tadi sepanjang 2020 akhir 2021 itu merupakan indikator bahwa sektor properti atau perekonomian di tanah air ini akan membaik ya sebenarnya ya. Cuman ya sekali lagi perlu campur tangan juga, perlu partisipasi dari masyarakat ya. Kita tahu kenapa kemarin pemerintah melarang untuk melakukan mudik dan lain sebagainya. Begitu selesai, memang kita lihat selesai Lebaran, kita lihat ya klaster-klaster bertambah. Ini salah satu sebenarnya beban pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Kenapa sih masyarakat tidak berkontribusi di situ, tidak mudik dan selalu katakanlah mengikuti protokol kesehatan ya. Itu salah satu sebenarnya memperingan beban pemerintah ya. Jadi overall menurut saya tahun 2021 itu lebih baik ya. Selain itu juga saya pernah bicara dengan teman-teman di Master Franchise yang memiliki puluhan kantor broker di seluruh tanah air ya, sampai ratusan ya. Mereka sampaikan bahwa kuartal pertama tahun 2021 itu lebih baik daripada kuartal pertama kuartal yang sama di tahun sebelumnya ya. Dan ini yang kita lihat ya. Dan harapan saya tentunya, harapan semua juga ya, semoga prediksi kita itu menjadi kenyataan dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah properti di negeri sendiri ya. Itu Pak Syaniat. Baik, luar biasa Pak Lukas, Pak Ketua Umum DPP REB yang memberikan paparan yang luar biasa. Industri properti diharapkan semakin maju dan berkembang di 2021 dan ke depannya. Namun kita sebagai masyarakat dan yang ikut berpartisipasi di dalam ekonomi
yang tentunya harus mengikuti protokol kesehatan, karena kesehatan jauh lebih penting dari segala-galanya. Kita sehat baru bisa beraktivitas bisnis. Semoga kita semuanya mengikuti peraturan dan kita bisa sukses bersama perkembangan properti di Indonesia. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, tidak terasa waktu kita juga mendekati 1 jam. Pertanyaan satu lagi sebagai kesimpulan juga, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para broker yang ada di seluruh Indonesia, baik yang sudah join maupun yang bukan members of RAB. Apa informasi Bapak untuk mereka semuanya sebelum saya kembali ke Pak Leo? Silakan Pak Lukas. Ya, di masa pandemi ini banyak teman-teman tanya Pak ke saya, baik developer, teman-teman pers, bank dan lain sebagainya. Mereka tanya, Pak, apa sih tantangan broker properti di masa pandemi ini? Saya bilang tantangan broker properti di masa pandemi itu saya singkat jadi COVID, ya. Kebetulan COVID itu ada 5 karakter di situ, ada C, ada O, ada V, P, ada I, ada D, ya. Nah, tantangan kita yang pertama tentunya kita C, yang pertama itu komitmen, ya. Gimana caranya dalam kondisi seperti sekarang ini kita sebagai broker tetap berkomitmen, ya. Kita tetap menjalankan bisnis kita, ya. Kita tetap jalankan tentunya dengan baik dan benar, ya. Itu komitmen, ya. Yang kedua originality, O, ya. Gimana di masa pandemi ini kita bisa menjalankan ide-ide yang original kita, ya. Kita nggak bisa lagi mengikuti cara-cara lama. Kita harus ada kombinasi dengan media digital dan lain sebagainya. Jadi broker properti itu, atau di masa pandemi ini, broker properti yang bisa bertahan adalah broker properti yang menguasai teknologi properti, ya. Yang tidak menguasai teknologi properti tentunya akan dilibas oleh mereka yang menguasai teknologi properti, dan itu sudah terbukti bukan cuma di industri broker properti, cuma di industri lainnya juga, ya. Itu kita sudah lihat dan sudah banyak bukti. Dan yang ketiga adalah V itu visioner, ya. Sebagai seorang prinsipal ataupun seorang agen properti, kita harus visioner. Kita harus bisa memandang jauh ke depan. Setelah terjadi pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa move on atau tidak? Dan setelah new normal life ini berlangsung, kira-kira bisnis properti sektor mana yang paling menguntungkan? Ya, ini tentunya perlu pelatihan dan banyak pengalaman di lapangan. Tadi V, visioner. Terakhir, keempat ada I, integrity atau integritas. Tentunya kita tahu bahwa di masa-masa seperti sekarang ini godaan banyak, apalagi sebagai broker properti kita mengenal uang banyak dan sebagainya, ya. Gimana caranya kita tetap punya integritas, kita harus tetap jujur, kita harus tetap konsisten melaksanakan tugas kita sebagai seorang broker properti yang tentunya beretika, ya. Dan tentunya terakhir adalah D, ya. Dare artinya dare, berani, dare to do the best, ya, berani untuk melakukan tetap yang terbaik, ya. Ini saya pikir tantangan buat broker properti di masa pandemi ini, yaitu COVID, ya. Kebetulan memang nama virusnya juga virus COVID, ya. Nah, ini selalu saya sampaikan ke teman-teman, ayo kita jalankan 5 karakter ini, ya. Tadi komitmen, originality, visioner, integrity, dan dare to do the best, ya. Itu dari saya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Terima kasih Pak Yaniat. Baik, Pak Lukas, luar biasa. Kita doakan, kita harapkan RAB tetap sukses selalu di bawah kepemimpinan Pak Lukas Wong, ya, dan beserta seluruh member yang kita hormati, kita muliakan. Ini luar biasa sekali. Ya, tentunya ingin menjadi broker profesional, ingin sukses di properti, ya. Yang pertama tadi disampaikan komitmen, yang kedua originality, visioner, berwawasan ke depan, integrity, ya, kita harus jujur bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat dan sebagai profesional kita, dan kemudian dare to do the best. Ini yang penting. Walaupun tantangan di depan mata banyak, tapi tidak menghalangi kita untuk doing the best. Dan sekali lagi adalah kita harus mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih Pak Lukas. Saya ke Pak Leo sebentar untuk sahabat Tribuners sebagai penutup di talkshow pagi hari ini. Silakan Pak Leo. Baik, seperti kita katakan tadi, properti itu sangat bagus. Nah, bagi kawan-kawan yang butuh ataupun ingin join ke dunia properti, kami sangat terbuka untuk discussion ataupun pelatihan. Nah, apalagi kita ketahui sekarang properti di dalam periode 5 bulan terakhir ini penjualan akan sangat tinggi, dan kita ketahui baik itu di Medan
akan ada banyak proyek-proyek yang sangat bagus, besar, yang bisa kita bantu jual. Berarti kesempatan untuk memperbaiki ekonomi, mendapat suatu pekerjaan yang bagus, itu sangat terbuka untuk di Medan. Apalagi kita tahu juga sekarang selain dari pemerintah memberikan bantuan, contoh adalah PPN free untuk harga tertentu, pihak bank juga memberikan banyak produk-produk yang sangat bagus yang akhirnya ini bisa kita fungsikan dan berguna untuk customer kita. Baik itu ada KPR hingga 30 tahun, ada bunga sampai 0%, bunga bank 0%. Nah, hal ini bisa kita ketahui karena adanya kerjasama dengan RB Sumut dan pihak bank yang ada di Medan. Hal ini bisa menguntungkan dan berguna bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi kita hari ini bisa membuka mata, membuka jalur, membuka informasi bagi kawan-kawan yang ingin berjoin dengan properti. Ayo kita kontak, kita duduk bersama dan kita berikan informasi dan ilmu yang bisa berguna untuk kawan-kawan semua, dan salam sukses. Baik, terima kasih Pak Leo ya, Ketua DPD RB Sumut, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Lukas Bong, Ketua Umum DPP RB Pusat Indonesia, yang telah sharing banyak sekali informasi tentang bagaimana menjadi broker yang profesional. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi seluruh sahabat profesional Tribuners yang kita hormati dan kita muliakan. Sekali lagi terima kasih dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di episode Tribun Medan yang selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Thank you. Terima kasih juga Pak Sinyet, terima kasih juga ke Tribun Medan. Terima kasih semua kawan-kawan. Terima kasih ya atas kesempatannya Pak Sinyet, sukses selalu, dan buat sahabat Tribuner juga ya, semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat ya. Terima kasih ya. Salam RB. Salam RB. RB dari kita, oleh kita, untuk semua. Luar biasa. Thank you.